Di forum itu ada satu thread yang ngomongin Renaldi Denada penyanyi cilik yang bermetamorfosa. Itu panjang banget threadnya, ngomongin dari A sampai Z, dari yang benar sampai yang halu gitu. Katanya dibilang, iya si Dena itu dulu kalau ke kampus UI Depok pakai tank top. Gue bilang, ya kali Bo di kampus UI Depok boleh pakai tank top. Aku nggak bisa kayak gini. Aku tuh merasa aku itu perempuan. Kalau tetap kayak gini aku tuh sama aja kayak aku tuh mati. Nah ini yang lucu ya, tiba-tiba waktu abis itu ke acara keluarga, iya nih si Dena sekarang begini ya gitu. Aku udah deg-degan dong kayak keluarga besar saya gitu kan, Bo gitu. Komentarnya gimana? Gitu. Ternyata jawaban si Aki begini, kan baik atau gin, yang penting kan dia berprestasi, gelis lagi. Jadi akhirnya suatu hari di pagi hari nggak tahu aku kesambat apa, aku ketok-ketok kamar mereka, terus kan mereka kaget kan, kenapa nih pagi-pagi? Dua-duanya langsung ke bapak dan ibu? Iya di kamar mereka kan, terus kayak Pak Ma aku mau ngomong gitu, ada apa, mereka kaget kan gitu kan, selama ini kan kayak nggak ngeh lah gitu, bukan nggak tahu lah kapan mau ini kan. Iya aku nggak bisa kayak gini, aku tuh ngerasa aku itu perempuan, kalau misalkan aku nggak diterima nggak apa-apa, tapi aku tuh kalau tetap kayak gini aku tuh sama aja kayak aku tuh mati gitu. Cause I felt that way, I felt I was dead inside gitu, karena aku gimana sih nggak jadi diri sendiri gitu, nggak bisa, udah nggak bisa lagi ngebohongin diri gitu. Akhirnya ya waktu itu ya mama aku kan rada dramatik ya, jadi kayak dia nangis, tapi ya it's understandable lah, kalau papa tuh shock waktu itu, jadi mama nangis, tapi abis itu mama lebih cepat juga kayak oke, pokoknya apapun yang terjadi ya kamu tetap anak mama dan mama tetap sayang gitu. Terus kayak papa yang waktu itu agak takes time untuk memprosesnya, jadi dia butuh waktu, cuman mereka waktu itu kita akhirnya berdialog dan aku akhirnya tahu gitu, ketika aku sudah mencurahkan apa yang aku rasa dari sisi aku juga jadi mendengar apa yang dirasa dari sisi mereka. Mereka tuh cuma takut aku nanti masa depannya kayak apa, karena mereka tahu kan papa kan juga punya studio tari, dulu banyak juga anak buahnya yang part of the community, jadi dia tahu susahnya dan masyarakat kita tuh belum terbuka soal itu ya, dan open minded. Jadi dia cuma takut gitu, dan pesannya cuma kamu harus sekolah gitu, kamu harus punya basic pendidikan yang cukup, jadi supaya kamu apapun yang terjadi kamu bisa survive gitu. Oke, ya udah dari situ. Tapi this is ya puji Tuhan ya, kayak yang tadinya tuh kita punya kayak barrier, akhirnya itu runtuh tembok itu. Akhirnya kayak paham. Jadi aku jadi kayak misalkan ke acara keluarga. Nah ini yang lucu ya, tiba-tiba waktu abis itu ke acara keluarga ada kawinan gitu, terus si mama gitu kan ada kayak adiknya nenek gitu, kayak iya nih si Dena sekarang begini ya gitu. Aku udah deg-degan dong kayak keluarga besar saya gitu kan, Bo gitu. Komentarnya gimana? Gitu. Ternyata jawaban si Aki begini, kan baik atau gin, yang penting kan dia berprestasi, gelis lagi. Udahlah di suatu keluarga udah pasti ada yang kayak gitu. Jadi kan kita ke keluarga Sunda kan, jadi kayak ya ampun Aki gitu kan, ya ampun nggak nyangka banget jawabannya kayak gitu. Jadi emang aku juga again I'm so lucky, aku bisa bilang I'm privileged enough untuk punya support dari keluarga, termasuk keluarga besar gitu. Jadi tapi it's proses ya. Akunya, kitanya nih mesti ngebuktiin bahwa kita better that way gitu, dan kita harus punya modal. Kita nggak bisa pakai tangan kosong terus ngomong gitu aja sama mereka, nggak bisa lah gitu. Kita juga mesti itu tadi yang aku bilang, concernnya mereka kita mesti tahu, kita dan kita mesti siap. Bisa understand dan respect juga kan, bahwa mereka butuh gitu. Waktu. Bener, ya kan, jadinya nggak cuma egois doang, tapi udah pikirkan masak-masak bahwa oh iya, karena kan ini bukan masalah kayak gampang ngebalikin tangan gitu. Ini kan yang tadi aku bilang prosesnya udah dari kecil sampai come out, belum dari come out itu masih banyak pergumulan lagi sampai sekarang gitu. Maksudnya bukan berarti aku ini udah berhenti bergumul ya, tetap pergumulan ini gitu, yang perjalanan hidup tadi kan nggak berhenti gitu, tapi kan harus tetap dijalani gitu sebaik mungkin. Jadi tapi aku bersyukur sekali ketika aku come out waktu itu, udah relationship aku sama keluarga langsung berubah. Terus kakak aku kan waktu itu, jadi adik kakakku cewek semua kan, terus kakak aku, ih coba dari dulu ya kita bisa tuker-tukeran baju kayak gitu. Maksudnya kayak jadi, karena aku deket banget sama teteh aku itu kan, jadi kayak jadi emang mereka semua ketika aku juga udah jujur sama mereka, jadi ya udah apa adanya gitu. Jadi jadi lebih sering spend quality time bareng. Jadi
dalam berkeluarga aku jadi lebih hangat, jadi lebih akrab gitu, which is a good thing. Sampai sekarang aku lebih senang main-main sama keponakan gitu, jadi kayak oke gitu. So yeah, it's they as you are gitu kan. Iya. Dan again kalau tadi kan ceritanya yang mulus-mulusnya ya. Even though I know it's not enggak segampang mulus. itu. Kedengerannya mulus. Tapi aku juga tahu bahwa at least berarti di tahun 2013 itu you decided to change secara physically juga. Bukan. Jadi gini ceritanya. Jadi ini lucu kan tadi aku bilang aku decide untuk berhenti dari dunia hiburan dong gitu. Terus aku fokus sekolah, aku fokus kuliah, aku masuk UI. Terus waktu itu emang aku pengen jadi pengusaha. Dan waktu itu yaudah gue mau jadi pengusaha di bidang fashion. Jadi aku kerja sama Mas Deli gitu kan, jadi markom khusus yang fashion and lifestyle gitu. Terus abis itu aku mau lanjut S2 itu kan di Itali, ngambil ya fashion and luxury goods gitu, MBA kan, business administration. Udah tuh gak kepikiran deh gitu, pokoknya kepikirannya gue cuma pengen jadi pengusaha sukses waktu itu ya gitu kan. Terus waktu aku lagi di Itali, jadi ada forum dulu di Indonesia ini, Detik Forum. Forum ya, dulu masih forum nih, belum detik.com. Masih forum. Di forum itu ada satu thread yang ngomongin Renaldi Denada, penyanyi cilik yang bermetamorfosa. Itu panjang banget threadnya, ngomongin dari A sampai Z, dari yang benar sampai yang halu gitu. Dari yang ya maksudnya yang basic informasi gitu, sampai yang katanya dibilang iya si Dena itu dulu kalau ke kampus UI Depok pakai tank top. Gue bilang ya kali di kampus UI Depok boleh pakai tank top, suka gilda gue bilang. Tapi maksudnya oh iya gue pakai tank top, tapi kan luar pakai kemeja, maksudnya iya sih, tapi buat jadi daleman gitu kan. Tapi iya biasalah ditulis di situ. Sampai pada suatu hari aku lagi damai tentram di Itali nih, di kontak di email sama si salah satu editornya. Terus dia bilang by the way kita mau ngangkat jadi profile nih. Terus I think it's a good chance for you to also clarify yang ada di thread ini, karena kan ya kita tahu lah nggak semuanya juga benar. Jadi ini kesempatan buat Dena untuk ngejelasin dari sisi Dena gitu. Terus waktu itu aku kayak mikir bahwa gue bukan siapa-siapa ya, at that time aku gak ada yang tahu, udah lama berhenti dari dunia hiburan juga. Terus kayak yaudahlah gitu, kayak apa sih what's the worst scenario juga gitu, lagian palingan jadi kolom kecil gitu kan, gak ada yang peduli anyway. Udah dong, dia ngirim kayak 10 pertanyaan, terus besokannya kayak oke lah aku jawab gitu kan, lewat email aku jawab 10 pertanyaan itu, dari yang essential sampai yang kayaknya pertanyaan lucu-lucuan gitu. Besokannya aku bangun tidur, tiba-tiba dulu masih zaman ini kan, masih zaman BlackBerry. Bangun-bangun tiba-tiba Twitter notification kok banyak banget gitu. Terus kayak orang-orang BBM banyak banget, ini error apa gimana nih handphone gue gitu kan. Pas buka enggak ada yang, ternyata oh my god, ternyata dari 10 pertanyaan yang aku pikir harmless itu jadi 5 headline Detik hot. Waktu itu masih hot di Twitter tuh. Jadi kayak dari mulai Dena Rahman yang sekarang menjadi perempuan gitu, sampai yang pertanyaan nggak penting itu aku inget banget ditanyain tipe cowok idaman, langsung jadi headline juga waktu itu, kayak pria idaman Dena Rahman begini, kayak gue bilang gitu kayak. Terus orang heboh, dan ternyata yang aku pikir kayak orang nggak akan peduli sama gue tiba-tiba jadi pembicaraan. Dan kayaknya waktu itu juga memang belum ada so far ya, pada masa itu 2012 itu 2012 apa 2012 pada masa itu tidak ada role model yang jadi poster child untuk LGBTQ gitu di Indonesia, lagi adem ayem lah ibaratnya kayak gitu. Jadi itu beritanya itu naik, langsung heboh. Terus kayak mamaku langsung konfirmasi kan, nanya ke aku, kamu tuh ngapain sini gitu, kayak nggak ada kok, nih cuma diwawancara doang lewat email. Aku pikir nggak bakalan heboh, ternyata heboh. Iya nih gini, udah pokoknya kamu nggak usah. Nanti kalau ditanyain enggak udahlah, aku nggak bakalan perpanjang lagi, aku nggak akan nanya. Maksudnya aku nggak bakalan jawab lagi gitu. Toh aku di Italia pada saat itu, not even aku lagi di Indonesia. Baru aku pulang di 2013 aku banyak diundang sama kayak station TV gitu untuk biasalah ya, untuk jadi bintang tamu gitu-gitu.
tadinya aku hesitant gitu, aku nggak mau ngapain sih Bo gitu, kayak udahlah ini this is my private life, ya udahlah ya, I just keep it to myself. Cuma waktu itu aku mikir yaudah deh, it's good juga sih to share, just to share gitu. Akhirnya 1, 2, 3 reviewnya bagus. Of course mixed review ya, maksudnya ada yang orang yang Ada tetap setuju, ada dimanapun yang condemning segala macam, tapi banyak juga yang berani. Terus aku ingat banget yang paling sampai sekarang aku ingat dan paling meaningful itu adalah dimana mamaku dapat kayak surat itu dari salah satu ibu ya, dia bilang aduh bersyukur banget, seneng banget dengar cerita ini karena aku nyesel banget dulu anakku terpaksa harus keluar dari rumah karena bapaknya tuh nggak setuju. Dan akhirnya mereka jadi kepisah dan dia sedih banget gitu. Jadi ngedengar cerita aku tuh jadi kayak hope buat dia bahwa bisa kok sebenarnya kita jadi, dan waktu itu mama juga sempat diwawancara kan, bisa kok seorang ibu, seorang orang tua tuh bisa menerima anaknya gitu, regardless their identity atau their orientation gitu. Jadi oh my god gitu, dari situ kayak gila ya, cerita gue tuh juga bisa menyentuh orang ya, dan sedikit banyak it helps gitu. It helps just to know that you're not alone gitu, bahwa nggak cuma sendiri, ini banyak loh, dia juga melalui hal yang sama, dia bisa, gue juga bisa, berarti itu yang waktu itu kayak ya it's a good thing. Akhirnya yang tadinya aku pikir gue kagak ada future di dunia hiburan, udah deh nggak mungkin deh balik lagi ke dunia TV, walaupun akhirnya beda ya, maksudnya udah bukan kayak nyanyi atau acting lagi gitu, udah nggak mau juga dengan cara yang berbeda, maksudnya dan nggak mau message nyanyi role yang berbeda, tapi akhirnya jadi apa ya, some kind of poster child lah waktu itu gitu, jadi role model juga buat beberapa, dan I'm happy karena aku akhirnya pakai platform itu sekarang untuk advokasi, untuk nolong orang, untuk bantu orang gitu, dan untuk spread the message of love gitu, dan menyuarakan orang yang nggak bisa bersuara. Exactly, ya kan? Jadi aku actually it's a blessing sih waktu itu. Jadi begitulah ceritanya di 2013 itu. Oke. Waktu aku masih kecil jadi artis cilik, aku diwawancara, terus aku dibilang iya, kayak ngasih ucapan gitu, semoga ini dan semoga bisa bayarin utang negara. Kayak gue masih kecil aja udah mikirin bayar utang negara, gila, pantesan aja kusut otak gue. Waktu itu aku nggak percaya Tuhan ya, ateis waktu itu aku, kayak aku rely on myself, aku harus sukses karena aku usaha sendiri. Hidup tuh bukan tentang itu gitu, sukses enggak tuh bukan di situ di nilainya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.